Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Sir Arisman. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Dan sangat bahagia bisa melihat kalian sekarang semakin segar setelah melewati libur yang cukup panjang. Untuk itu di awal tahun ajaran semester 2 ini, kita akan mendalami bab 4. Terutama bagian A tentang gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Ya, ini gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Bukan pandangan Yesus, tapi gambaran-gambaran yang muncul dalam masyarakat. Mengapa? Pada saat Yesus memulai misi mewartakan kerajaan Allah, bangsa Yahudi hidup di bawah penjajah bangsa Romawi. Walaupun dalam abad-abad sebelumnya, bangsa Yahudi juga dijajah oleh beberapa negara. Selain ditindas oleh penjajah, mereka juga ditindas oleh bangsa sendiri. Terutama raja-raja boneka. Raja-raja boneka yang dimaksud adalah raja yang diangkat oleh penjajah supaya mereka dapat sesuatu dari raja itu, dan tentu raja itu menindas rakyatnya. Nah, situasi tersebut menyebabkan kemiskinan, korupsi di mana-mana, kriminalitas semakin banyak, dan ada orang yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan kelompoknya. Nah, dalam situasi seperti ini, muncul pula tokoh-tokoh yang menawarkan diri sebagai pemimpin yang mengusung dan menawarkan diri sebagai yang bisa memberikan impian kehidupan yang ideal bagi masyarakat. Nah, perbedaan paham ini menyebabkan impian mereka tentang kondisi masyarakat yang ideal itu terpecah-pecah, berbeda-beda, sehingga gampang sekali dipatahkan dan dipecah oleh penjajah. Maka untuk itu pada pertemuan ini kita mencoba melihat supaya kita nanti gampang memahami dan mendalami kitab suci yang mencoba menggambarkan tentang kerajaan Allah. Setelah kita memahami paham-paham masyarakat, maka nanti akan kita pahami juga bagaimana sebenarnya kerajaan Allah menurut Yesus. Maka untuk itu kita selesaikan dulu bagian pertama ini, maka baru nanti kita memahami dengan baik bagaimana kerajaan Allah menurut Yesus. Mari berproses anak-anakku sekalian, tetap semangat dan jangan kesehatan, jaga kesehatan, dan mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Selamat pagi para student sekalian. Hari ini kita masuk pada bab baru tentang kerajaan Allah. Tapi kita masuk bagian A, gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Untuk itu mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, seringkali kami merasa prihatin atas kondisi masyarakat kami yang masih diwarnai perseteruan, kesewenangan, dan keserakahan. Tanamkanlah dalam diri kami dan para pemimpin kami kerinduan bersama akan masyarakat yang lebih beradab, yang dilandasi nilai-nilai kerajaan Allah, sebagaimana telah diperjuangkan oleh Yesus Putramu. Dialah juru selamat kami sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita masuk pada poin yang pertama. Kita menggali berbagai gambaran masyarakat tentang masa depan. Coba amati pandangan masyarakat berkaitan tentang impian atau harapan mereka tentang kondisi masyarakat di masa depan. Jadi boleh misalnya kalau nanti ketemu dengan pedagang, petani, buruh, kelompok remaja, coba tanyakan apa impiannya, apa harapannya tentang kondisi masyarakat di masa depan. Tentu sangat berbeda dan sangat bervariasi jawaban masing-masing. Nah, menggali berbagai pandangan atau gambaran masyarakat tentang masa depan. Yang pertama ada impian masyarakat tentang masa depan itu diwarnai dengan latar belakang dan persoalan yang mereka hadapi.
Yang kedua itu banyak masyarakat yang sering terlalu terbelenggu dengan latar belakang dan persoalan yang mereka miliki. Sehingga gambaran tentang masa depan pun hanya berkutat tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga, ada pemimpin yang baik, ya. Mereka yang mampu mewujudkan impian masa depan mereka. Pemimpin yang tidak hanya mengakomodasi harapan mereka biasanya. Ya. Dan itu yang hanya fokus pada impiannya pribadi akan ditinggalkan atau diajukan. Nah, yang keempat, impian akan tercipta, ya, tergantung pada kondisi masyarakat yang lebih baik, ya. Dan itu ada dalam cerita yang bisa Anda baca tadi, ya, dalam konsep Ratu Adil, dan itu dalam budaya Jawa. Lalu diharapkan, ya, bahwa akan membangun suatu negara atau kerajaan yang adil dan sejahtera. Impian ini dapat menjadi suatu kepercayaan bahwa suatu saat kerajaan Ratu Adil itu akan tercipta dan terjadi. Itu satu impian, ya, tentang gambar masa depan dalam masyarakat. Nah, lalu yang kedua, ya, kita mendalami pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dalam konteks masyarakat Yahudi pada zamannya. Nah, ini ada banyak info yang bisa Anda gali, yang bisa kita perkaya, ya. Nah, itu mulai dari kondisi sosial, ya, dan paham kerajaan Allah, ya, yang juga memang bervariasi, ya, dalam masyarakat Yahudi, ya. Nah, jadi yang berikutnya, latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus. Ya. Kita lihat sendiri bahwa keadaan geografis, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan sosial budaya, lalu dari segi religius keagamaan, ini penting dibaca, ya. Keadaan geografis, ya. Masyarakat Yahudi itu keadaan tanah, keadaan situasi di dalam budayanya, ya. Lalu ekonomi, ada kelas-kelas manusia di dalamnya, ya. Lalu mereka terhimpit oleh berbagai beban pajak pemerintah, pajak dari penjajah. Lalu politik mereka, di mana mereka sedang dijajah oleh orang Roma, lalu juga diperbudak oleh raja-raja boneka. Lalu sosial budayanya, ya, mereka sangat ketat, ya, itu langsung diteruskan dengan segi keagamaan, ya, di mana mereka diatur oleh hukum Taurat. Nah, maka ini tentu akan menciptakan pola pikir atau paham mereka tentang kerajaan Allah yang bervariasi. Nah, paham kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi pada zaman Yesus ada yang bersifat nasionalistis, ada yang bersifat apokaliptik, dan ada yang bersifat legalistik. Nah, ini nanti coba lihat, coba baca dengan baik. Nasionalistik itu fokusnya pada mereka memperjuangkan kerajaan Allah. Itu berarti apa? Allah menjadi raja kalau kita terbebas dari jajahan. Ya. Apokaliptik apa? Legalistik apa? Silakan, ya, dipelajari di bukunya. Nanti setelah kamu dapat, maka buatlah poin-poin penting di sekitar catatanmu itu, ya. Kita langsung ke bahan kitab suci. Lukas 10 ayat 1 sampai 11. Coba baca ini kitab sucinya, ya. Lukas 10:1. Siapa Yesus? Ya, berkaitan dengan kerajaan Allah. Dengan cara apa kerajaan Allah harus disambut? Apa peran para murid? Ya, berkaitan dengan perjuangan Yesus. Ya. Lalu bagaimana mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah? Kapan kerajaan Allah akan terwujud? Apa tanda-tandanya? Ya. Dan akan terjadi pada saat kerajaan Allah itu, apa yang akan terjadi? Ya.
Setelah itu ya, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Paham kerajaan Allah pada pewartaan Yesus, pertama, mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah itu misi kedatangan Yesus ke dunia. Ya, berkali-kali Yesus menekankan, dia tegaskan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lalu yang kedua, kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Oleh karena itu manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri kepadanya. Sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Nah, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Nah, ini tadi yang bervariasi kita lihat, nasionalistis, legalistis. Di akhir zaman, ya, Allah benar-benar akan meraja. Dalam rangka ini kerajaan Allah terkait dengan penghakiman terakhir. Dan ukuran penghakiman terakhir adalah tindakan kasih. Mereka yang melaksanakan tindakan kasih masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini nanti bandingkan dengan Matius 25, 31-45. Kerajaan Allah yang mencapai kepenuhannya pada akhir zaman itu kini sudah dekat. Bahkan sudah datang dalam sabda dan karya Yesus. Tuhan memberikan tanda-tanda alam sebagai salah satu tanda kehadirannya. Oleh karena itu, orang harus menanggapinya dengan bertobat dan percaya pada warta yang dibawa oleh Yesus. Ya, ingat, bertobat dan percaya. Ya. Dan kesimpulan terakhir adalah kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia, di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan. Namun untuk mencapai masa depan yang demikian perlu diperjuangkan. Itulah sebabnya Yesus terus-menerus berjuang supaya hal itu benar-benar terwujud. Selama hidupnya Yesus terus-menerus berjuang supaya hal itu benar-benar terwujud. Nah, perjuangan Yesus itu belum selesai. Yesus memberi tugas kepada para pengikutnya untuk melanjutkan perjuangannya agar Allah sungguh-sungguh meraja. Nah, ini menghayati paham kerajaan Allah. Ya, rumuskan niat yang akan dilakukan ya untuk mewujudkan cita-cita masa depan. Ya, tentu masa depan masyarakat yang lebih baik. Itu tadi setelah kamu lihat pandangan masyarakat biasa, lalu ada pandangan zaman Yesus dan pandangan Yesus sendiri. Nah, setelah merumuskan niat yang akan dilakukan dalam upaya turut ambil bagian mewujudkan cita-cita masa depan masyarakat yang lebih baik, maka sekarang ya silakan bisa review kembali beberapa bahan yang sudah kita pelajari tadi, dicatat poin-poin pentingnya, dan silakan di rumah masing-masing tutup pembelajaran ini dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.